Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salak, buah cempedak. Jamaahnya banyak tapi jawab salamnya masih kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di pinggir sumur. Emang kalau pohon salam di pinggir sumur cakep ya? Yang jawab salam didoain biar pada panjang umur, berkah rizkinya, soleh-soleha anak-anaknya. Ibu-ibu duitnya pada banyak, dompetnya penuh, sletingnya apa rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Di depan Allah, belakang baring ngunyah. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bu, suara saya enakan kagak? Ibu pengen punya anak suaranya enak, ya saya aja tuh. Kegedean. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang pencinta Quran, yang akan memberikan syafaat kepada kita orang tuanya nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun yang saya muliakan, saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzah, para guru-guru, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Atin Hayatin Kauni SAG, yang sudah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan dapat kita amalkan untuk bekal kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para habaib, wabil khusus Habib Ahmad, Habib Alwi, kita doakan semua guru-guru kita diberikan sehat panjang umur. Guru-guru yang hadir di tengah-tengah kita, Ustaz Jalil, Ustaz Saifullah, dan para guru-guru yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Ketua DKM terpilih Bapak Riswanto untuk periode seumur hidup. Takbir. Ini luar biasa ini. Baru kali ini pemilihan DKM nggak ada yang mau nyalon. Jangan-jangan Pak Riswanto ketua DKM sampai hari kiamat. Nggak, seminggu lah sekurang sebelum sekiamat gitu ya. Ya Allah. Mudah-mudahan
Apa yang sudah kita pilih bersama-sama kita makmurkan masjid kita Baitul Jannah. Amin. Ya Rabbal. Juga segenap para ketua DKM seperumahan GCZ yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Ketua Panitia Peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah dan rutinan Majelis Starling Baitul Jannah bersama siapa ini? Jamaah semua, para habaib, guru-guru kita, alhamdulillah. Ke rumah panitia kemarin Ustaz Aidin 2 minggu yang lalu. Beliau bilang acara nggak lama-lama Pak Mursalin sampai jam 10. Ini udah lewat. Berarti nggak pakai lama. Apalagi tadi saya di rumah Habib ngeliat tempat sayur takutnya adem. Kerupuk takutnya alot. Jadi ikan sepat, ikan gabus direndam di air tawar. Makin cepat makin bagus karena perut kita udah pada lapar. Subhanallah. Bapak Dusun, beliau adalah kakak kelas saya di Al-Islah. Gagen gading nanya ge. Karena memang saya bukan orang mana-mana. Saya orang Kaliulu asli. Kalau boleh ngaku mamang saya, lurah itu mamang saya. Gagen gading nanya ge. Pak Haji Ali Sofyan, mamang saya. Mana orangnya? Ada di belakang. Subhanallah. Jadi kalau boleh dibilang Kaliulu, Karangraharja, tempat saya, kelahiran saya. Alhamdulillah, dulu ini masih sawah, sekarang udah banyak perumahan. Alhamdulillah. Yang saya hormati para tokoh, para sesepuh, Ketua DKM, segenap jajaran, Bapak Dusun, Bapak RW, Bapak-Bapak RT semuanya, pembawa acara, juga Ketua Majelis Taklim, kaum ibu, ummahat, Baitul Jannah, juga tim hadroh dari mana? Oh, dari tadi, dari abis Isya ya. Ya Allah, kakinya udah semutan, blonjor tarik. Ibu-ibu udah nggak betah. Kenapa jeng enggak ini asam urat? Tapi subhanallah, acara inti sudah tadi, pembacaan maulid santunan sudah. Pengesahan ketua DKM sudah, ngedengar tausiah guru kita juga sudah. Tuh, saking hormatnya saya nggak berani duduk di bekas Kiai Haji Hayatin. Jadi saya berdiri aja dan nggak pakai lama. Mudah-mudahan kultum saya ada manfaatnya buat saya dan kita semua. Amin. Tidak maksud menggurui, insya Allah banyak guru-guru para habaib. Yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja semuanya, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapaknya yang ganteng-ganteng, soleh-soleh, ibu-ibunya cantik-cantik, udah malam masih kelihatan segini cantiknya, emang cantiknya cuma segini-gininya. Di depan ada yang mirip Syahrini, di tengah ada yang mirip Asanti, paling pojok Ponori. Wow, pojok gua pulang. Mudah-mudahan jadi penghuni surga semua. Amin. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah malam yang penuh barokah ini. Kita bisa hadir di majelis zikir, majelis ilmu dalam momentum luar biasa Gema Muharram. Walaupun sudah memasuki 25 malam 26 Muharram 1445 Hijriah, namun semangat hijrah tetap masih membara. Takbir. Mudah-mudahan yang sudah berkorban untuk acara ini Allah ganti, Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin. Yang berkorban dengan hartanya Allah ganti, yang berkorban dengan makanannya Allah ganti, yang berkorban dengan buah-buahannya Allah ganti. Itu di depan saya, mana anggur, mana pisang, mana jeruk, mana kopi, mana susu, mana teh.
Adanya air putih apa bening banget. Tapi nggak apa-apa karena memang air putih adalah air yang paling murah. Gaya orang Blok Jelantana murni. Lebih baik air putih saja minuman kita daripada lama-lama nunggu kopi tersiksa. Udah ngeteh di rumah Habib. Makasih Bib. Salawat ma'assalam. Semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Rasul mulia Nabi kita seorang manusia biasa namun akhlaknya luar biasa, baginda Nabi besar Muhammad, kepada keluarganya, sahabat dan orang-orang yang istiqamah menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guru-guru, para habaib, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anakku yang dimuliakan Allah. Semangat hijrah di bulan Muharram. Yang pertama adalah apa yang bisa kita petik dan bisa kita tuju dan bisa kita tingkatkan untuk tetap istiqamah. Yang pertama, alhamdulillah, malam ini kita duduk bersama para ulama, para habaib, para kiai, para guru-guru. Mudah-mudahan nanti selain yang kita harapkan syafaatul utsmanya baginda Rasulullah, juga kita mendapatkan syafaat bersama guru-guru kita habaib insyaallah. Dalam kitab Majma'al Bahrain dikisahkan nanti ada seorang manusia yang sudah siap-siap dimasukkan ke dalam neraka. Siap masuk ke neraka, tapi Allah punya perintah, Jibril, si fulan jangan dimasuki ke neraka dulu. Tanya si fulan, dulu waktu di dunia dia suka duduk di majlis zikir, majlis ilmu bersama para ulama enggak, para kiai, para ustadz, para habaib enggak? Tanya. Kalau dia suka duduk di majlis ilmu, masukkan dia ke surga lantaran syafaat duduk bersama para ulama. Ditanya sama Jibril, hai fulan, dulu waktu di dunia suka hadir di majelis taklim enggak? Enggak. Terus kemana? Ke Tegada Anas. Keceplosan. Ya Rob, si fulan enggak pernah duduk di majelis ilmu bersama para habaib, para ulama. Tanya lagi Jibril, kalau dia enggak pernah datang ke majelis taklim, enggak pernah duduk di taklim di masjid. Tapi ada yang enggak ke masjid, senangnya di gang. Ini di masjid kagak, di gang kagak. Jadi di mana dia nongkrongnya? Tanya dia, pernah duduk enggak ngajak ulama, ngajak makan para ulama? Tanya, pernah enggak waktu di dunia ngajak ulama makan? Boro-boro ngajak ulama makan, ini mah malah ulama yang ngajak kita makan. Lah coba itu. Tanya, hai fulan, dulu waktu di dunia pernah ngajak ulama makan enggak? Enggak. Lah terus saya memakan dewekan ke SGC di KFC. Enggak pernah ngajak ulama, enggak. Ya Rob, si fulan enggak pernah ngajak ulama makan bareng. Apa kata Allah? Jibril, masukkan si fulan ke surga. Ya Rob, ini si fulan udah enggak melakukan amal yang kau perintahkan, kenapa dia masuk surga juga bukan neraka? Masukkan saja dia ke surga, masukkan kata Allah. Jibril enggak berani larang perintah Allah. Dibawa si fulan ke surga. Malaikat Ridwan, apa nih Bril? Ini Wan, suruh Allah masuk surga. Pan enggak banyak amal, enggak tahu perintah Allah enggak bisa dilarang, masuk surga. Ngobrol malaikat Ridwan sama Jibril, jadi Bril sama Wan begitu. Allah manggil Jibril, ngasih tahu Jibril kenapa Allah perintahkan si fulan yang enggak punya amal banyak, enggak pernah ngaji
duduk para ulama tetap masuk ke surga. Apa kata Allah? Jibril, si fulan waktu di dunia punya temennya ini seneng sama ulama, temennya si fulan ini suka duduk bareng ulama di majelis ilmu, temennya si fulan ini suka ngajak ulama makan, dia berteman dengan temennya itu yang suka duduk dengan ulama. Wasilah ini si fulan berteman dengan yang dekat dengan ulama, dia mendapatkan syafaat dari temannya yang dekat dengan ulama. Alhamdulillah. Duduk kita malam ini boleh jadi nanti bisa seperti itu, tapi insya Allah kita marajin taklim. Halo, masjid ada majelis taklim ya Pak? Halo, taklim bapak-bapak ada? Malam apa? Yes. Banyak Bu, bapak-bapaknya banyak. 50 ada. Wih, ada. 100 ada. Ada. Loh, kita doakan mudah-mudahan diampunin bohongnya. Bapak-bapak mana ada 50, 20 ge maksa. Tapi bukan bapak-bapak di sini, ujono bapak-bapak di Korea. Di sini mah enggak ya? Enggak ada di sini, mah enggak ada yang ngaku. Subhanallah. Maka inilah kenapa kita senang duduk di majelis ilmu. Ada harapan tadi mendapatkan syafaat daripada para habaib, para ulama, para guru-guru kita. Insya. Dan ternyata di majelis ini ada momentum silaturahim, silaturahmi. Antar tetangga ketemu, antar RT ketemu, antar majelis taklim DKM ketemu, antar para tokoh masyarakat, bapak lurah dan wakil-wakilnya ketemu. Alhamdulillah. Kalau udah sering silaturahmi maka insya Allah komunikasi akan terbangun di Karangraharja. Saling kenal sama kenal. Kalau udah saling kenal sama kenal, komunikasi terbangun baik, niat baik akan diterima baik. Ibu kenal sama si A kenal sama si ibu, naik motor keluar gang, mau kemana Jeng? Mau ke Indomaret, ayo bareng, ayo bonceng. Karena kenal sama. Coba kalau jarang taklim, jarang silaturahmi, yang satu kenal, yang satu enggak. Yang satu mah rajin silaturahmi, rajin ngaji, yang ini jarang. Yang ini enggak kenal, yang kenal naik motor nawarin, mau kemana Jeng? Ke Alfamart, ayo Jeng bareng. Enggak, takut diculik. Karena enggak kalau kurang komunikasi, niat baik belum tentu diterima baik. Seperti ada anak muda niatnya baik nolongin nenek-nenek yang lagi duduk deprok di pinggir jalan, tapi anak muda kurang komunikasi, nggak nanya dulu, main gotong tuh nenek-nenek sama anak muda, dia seberangin sampai seberang, nenek bukan terima kasih malah marah-marah, kata nenek, haram jadah lo. Lah nenek apa jadi marah-marah, nek saya seberangin bukan terima kasih. Apa kata nenek? Nenek habis nyebrang. Rupanya nenek habis nyebrang diseberangin lagi. Kurang pentingnya silaturahmi. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu, begitu banyak keutamaan duduk di majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir seperti ini. Yang kedua, hijrah, semangat Muharram, rajin duduk di majelis zikir. Dalam Al-Adhkar An-Nawawi dijelaskan, la yaqudu qaumun, tidaklah duduk satu kaum, yadhkurunallah, mereka menzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat meliputi mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diberikan rahmat oleh Allah, wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah turunkan ketenangan kepada mereka yang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak keutamaannya. Maka insya Allah setelah Muharram tahun baru ini, semangat. Kalau yang kemarin kurang silaturahim, tahun ini ke depan rajin silaturahmi. Jangan sampai sama tetangga enggak nanya, enggak kenal.
Jangan sampai sama tetangga enggak gaul, disuruh rapat enggak mau, disuruh ngaji enggak mau, kondangan enggak mau. Ada yang begitu di sini ada? Enggak ada di sini mah ya, enggak ada yang ngaku. Sama tetangga enggak boleh sombong. Mentang-mentang punya mobil Pajero Sprott, lewat kacanya enggak dibuka, klakson aja enggak. Yang dilewatin biarin, jangan ditanya, orang sombong. Halo, begitu qadarullah yang punya mobil yang meninggal, wah, yang kesel banget. Nah ini nih dia mati nih, gua yang mandiin sekarang ya, gua siram lu ya, bukan pakai batok, pakai ember. Wah lu sombong banget lu hidupnya lu. Allah kayak gitu. Nah yuk mulai sekarang rajin datang ke majelis taklim, masjid kita penuhin. Insya Allah ini kali kedua saya di Baitul Jannah silaturahmi. Tadi ngobrol sama DKM, gimana Ustaz setelah pemilihan ini masjid jamaahnya? Jangan ditanya. Enggak, maksudnya kalau sholat berjamaahnya bagaimana? Jangan ditanya, enggak boleh nanya saya. Jadi sholat berjamaahnya penuh sama nyamuk. Apalagi kalau subuh, jamaahnya sampai keluar semua, nggak ada yang masuk. Tapi subhanallah, kalau udah kepilih sampai 3 tahun ke depan, masya Allah, yakin jamaahnya solid, amin. Masjidnya makmur, amin. Ada imam rawatib, ada guru-guru yang ngajar, ada majelis taklim. Cuman mohon maaf Ketua DKM, bapak-bapak pengurus, saya pesen, kalau ada imam yang sudah dipilih, ingat, mohon maaf, imam yang masih ngerokok nggak boleh jadi imam. Ya maksudnya abisin dulu rokoknya baru jadi imam. Yang rokok udah suwe. Ya masa iya jadi imam? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam yang masih ngerokok nggak boleh jadi, abisin dulu rokoknya baru jadi. Subhanallah. Kalau kita ngaji bersama guru-guru kita tentang keutamaan masjid, masya Allah, pastinya berduyun-duyun kita datang ke masjid. Apalagi sholat berjamaah subuh dan isya, kata Rasul, seandainya kalian tahu keutamaan sholat berjamaah isya dan subuh, niscaya kalian akan datang ke masjid dengan merangkak. Sayangnya nggak banyak yang tahu, sehingga subuh kadang-kadang sepi. Tapi bukan di Baitul Jannah, insya Allah. Baitul Jannah mah yang ngajarnya anak muda. Kalau di Kali Uluh aki-aki, di Kali Uluh al-mutakin. Baitul Jannah mah ayyalas salat. Buatang semua ke masjid. Ngapain? Ngelihat yang ajan doang. Kirain mau sholat. Enggak lah, insya Allah semakin makmur, amin. Subhanallah, imam udah dipilih tuh. Makanya adanya pengajian biar imamnya fasih bacaannya, betul? Jangan sampai jadi imam enggak fasih, enggak paham ilmu fikih baik-baik. Ada kasus di daerah Jawa, cuman saya enggak bilang Jawanya belah mana, soalnya banyak orang Jawa ini. Imamnya kayak Muammar ZA, suaranya cuman sedikit, imam ilmu fikihnya dia belum dapat. Apa? Kasus pas lagi sujud pertama imam batal, maaf buang angin. Psst. Imam bingung. Iki aku piye? Akhirnya imam punya inisiatif ngerondang ke sekretariat kamar. Makmum di belakang imam, ini kemana imam? Suwe tenan iki. Diraba-raba enggak ada. Bangun, woi imam hilang. Rusak sholat lantaran sholatnya enggak pakai Kalau ada kasus imam batal pas sujud pertama, imam jangan buru-buru pergi ngeloyong.
Bahasa mana ngeloyong? Takbir dulu biar diajak makmumnya biar duduk di antara dua sujud. Kalau udah duduk baru imam berdiri bangun pergi. Tuh. Makanya yang di belakang imam ilmunya minimal harus sama dengan imam. Jangan di belakang imam anak-anak. Tuh. Begitu imam pergi, yang belakang imam paham, oh imam batal, ambil komando, dia takbir sujud yang kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maju pelan-pelan gantiin imam. Cakep sholat begitu. Ilmu fikihnya paham. Imam kalau batal gak kudu pakai ngomong ke makmum. Habis baca Fatihah imam batal. Aku batal gantiin ya. Makmumnya di belakang oneng sip. Kata yang sebelah kalau sholat nggak boleh ngomong tahu batal. Kata yang sebelah lagi untung aku nggak ngomong. PA semua. Tuh. Subhanallah, semangat hijrah, rajin datang ke majelis taklim baik di masjid, terutama di masjid maupun di gang-gang rumah kita, insya. Yang kedua, yang ketiga, momentum Muharram. Waktunya kita evaluasi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian sebelum nanti kalian dihitung di hari kiamat. Hitung. Udah sejauh mana amal saya? Salat saya, bacaan Quran saya, sedekah saya, sudah sejauh mana ibadah saya? Sedekah kadang mirip-mirip, kotak Jumat lewat, masih jauh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah lewat, astagfirullah, 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 merem lewat. Ya Allah. Di kantong ada duit merah, ada biru, ada abu-abu, ada ungu, ada coklat. Yang diambil yang mana? Abu-abu. Tuh ibu-ibu tuh. Begitu salah ngambil yang merah, dia merem. Begitu masuk merah, pulang sholat Jumat ke DKM minta kembalian. Pak DKM nyun sewu mangatus. Gambain gopek dari dulu nyun sewu mulu. Ono apa Pak? Iki aku salah masukin infak. Maksudnya aku mau yang abu-abu malah merah. Oh terus minta kembalian. Piro? 98.000. 2.000 meneh. Angel. Ya Allah. Ayo. Pengen jauh dari bencana, pengen jadi orang kaya, pengen sehat, perbanyak infak sedekah. Mana kasat malun min sadaqatin bal yazdad kata Nabi. Tidak akan berkurang harta yang kau sedekahkan, tapi bertambah kata Nabi sampai ngulang 3 kali. Kalau suka sedekah, bantuin ngapa? Gitu. Kalau suka sedekah, persis anak TK. Harta akan bertambah kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Begitu omong kalau nyanyi ujungnya ngagibrik. Ternyata jalan yang ke surga teramat indah, walaupun indah anehnya banyak yang ogah. Pinter Bang Haji mah baca hadis nyiptain lagu. Ya. Ada tetangganya mati nyiptain lagu. Dia mah apa judulnya? Kematian. Ada 2 cara kematian, tergantung amal dan ada yang bagai rambut ditarik dari tepung. Ini mati bagi yang takwa. Enggak ada gitar sama baham dewek be udah. Tuh.
Bang Haji Rhoma Irama dulu pernah mau nyalon presiden, ingat? Halo? Sempet ada yang tanya, Bang Haji ngapain sih segala pengen nyalon presiden? Kan udah jadi raja, udah kaya, istri lebih dari satu, ngapain sih Bang Haji? Apa kata Bang Haji? Aku ingin merebut Ani dari tangan SBY. Terlalu. Mungkin kalau dulu Bang Haji Rhoma Irama jadi presiden, mungkin menteri agamanya Mansur S tuh. Sebab Mansur S mah guru Habib, Bapak Ibu, kalau nyanyi kayak pakai tajwid. Ada ikhfa, ada guna. Katakanlah siapakah orang yang ikhfa tuh? Telah mendahului aku malam pertama ku dambakan, telah berakhir dengan gunah tuh. Kekecewaan dan penuh penyesalan yang paling menyakitkan, mad wajib mutasil. Mungkin kalau Bang Haji Rhoma Irama jadi presiden nggak bakal bilang ruwet. Enggak, Bang Haji mah yang ada seneng terus, gembira terus, walaupun ada berita duka dia menyanyi. Ada menteri lapor, Assalamualaikum Pak Presiden. Waalaikumsalam. Ada apa-apa menteri? Ada berita duka Pak Presiden. Oh, innalillah. Ada salah satu menteri kita yang meninggal dunia Pak Presiden. Apa kata Presiden? Gali lubang. Suruh gali lubang menterinya. Cuman ada kekhawatiran kalau Bang Haji Rhoma Irama jadi presiden. Apa? Khawatirnya lagu kebangsaan kita dia rubah. Kan lagu kebangsaan gak boleh dirubah ya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Takutnya lagu itu Bang Haji robah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Lagian saya mah ceramah kemana yang penting rame udah malam. Lah kalau udah malam serius lah. Bentar ya aku pulang dulu. Anakku nangis. Ya aku juga pengen kencing. Kencing kagak balik lagi. Ditelan setan kali. Ayo, momentum kita muhasabah, minta ampun kepada Allah, kita banyak dosa. Astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Amak tetangga banyak minta maaf. Yang namanya orang kadang-kadang lisannya suka bercanda, tapi tetangganya lagi nggak mood, akhirnya tersinggung. Betul. Dalam keluarga suami banyak minta maaf sama istri, mungkin kurang nafkahi istri, kurang cukup. Bu, dibeliin bedak apa sama suami? 20.000 belum bedak pipa nomor 4, sekantong plastik. Wah, dipakai sisanya pakai main kerambol sama anak. Paling naik dikit 50.000 apa bedak Kelly. Dicium sama suaminya nempel. Nengket. Pak kasih duit beli bedak Wardah 500.000. Betul Bu? 3,5 bedaknya ada krim malam krim siang. Tahu saya mah tukang bedak. Sama istri harus romantis Pak. Seminggu sekali minimal atau sebulan sekali ajak jalan-jalan, shopping, sombong amat. Saya walaupun gak kerja di PT, istri saya suka ajak jalan-jalan kalau libur. Saya ajak ke SGC lantai 2 toko Mas Subur. Kalau ke SGC tangan istri saya pegang kenceng-kenceng biar gak belanja. Ya Allah.
Bu, Bu, pengen masuk surga? Udah punya kuncinya belum? Ridho suami kunci surga ibu. Banyak minta maaf sama suami. Tiap Jumat cium tangan suami pulang sholat Jumat minta maaf. Kata suaminya, udah lama kamu. Suka hari Jumat minta maaf sama suami, suka. Orang sama kayak ibu-ibu di kampung saya, Pak. Bu, hari Jumat suka minta maaf nggak cium tangan suami? Enggak. Lah ngapa? Lah suami saya nggak sholat Jumat. Kasusnya beda. Minta maaf. Jangan minta maaf pas momen lebaran doang. Suaminya duduk, istrinya. Ngapa sih kamu, Dek? Kan lebaran. Oh iya ya. Maafin aku ya, Mas. Aku banyak dosa. Dosa apa? Mas sadar nggak di dompet Mas sering hilang? Iya, itu aku Mas yang ambil. Oh jadi kamu? Iya, maafin ya Mas. Aku minta ridho kamu. Iya, aku juga minta maaf. Loh, kok Mas nangis juga? Dosa mah banyakan aku. Dosa apa Mas? Aku udah 3 bulan nikah lagi nggak bilang-bilang. Enggak lah, suami ibu mah soleh-soleh semua. Saking solehnya belum adzan udah sholat. Ya tahiyatul masjid maksudnya. Ya Allah. Bu, ibu rajin ngaji, rajin baca Quran, tapi sama suami masih galak, ntar dulu. Rajin ngaji, rajin datang hadir, rajin baca Quran, rajin sedekah, sama suami masih melotot, masih suka nyuruh-nyuruh, ntar dulu. Tenang Pak, saya belain. Suami pulang pagi baru tidur 9, Mas aku tak ngaji seyo, tak jangan lupa yo, ojo lali piring cuciin, cucian angkatin. Ada istri yang begitu? Mana orangnya? Istri begitu Pak, dituker tambah aja Pak. Kalau nggak dituker, ditambah. Ya Allah. Rajin ngaji tetap minta ridho suami, minta izin. Halo. Di rumah tersenyum, senengin hati suami. Kalau dilihat suami nyenengin, maka ibu dandan. Silakan beli bedak, beli minyak wangi, lipstick, dandan buat bohong, buat tukang Grab. Ini kadang-kadang kalau kondangan dandan, janjian sama temennya, jeng, ntar kondangan bareng ya. Bedaknya fiksi, lipstiknya cempaka, minyak wangi ketek lain, leher lain. Alis dibikin kereng kayak alis Shinchan. Dibikin dibentuk kayak setang air eking. Bulu mata disambung pakai bulu mata badai tsunami. Kondangan naik motor NMAX, kena angin bulu matanya kapak. Sampai tempat kondangan ngebenerin bulu matanya dulu. Ya Allah, kemana-mana dandan. Di rumah malam Jumat sama suami, kayak kucing kecebur. Rambut riap kayak kutil anak belum dipantek. Daster pada bolong. Ya Allah. Hello. Bulu ketek sampai gondrong kayak kemoceng. Udah anggap bau perengus. Ya Allah. Ada istri yang begitu ada? Mana orangnya? Ya Allah, kemana-mana dandan cakep di rumah malam Jumat bau curut. Muka pakai autan. Suaminya empait. Leher pakai presker. Badan salep 88, kaki pakai parang kocok. Kata lakinya, mana yang gue cium ini? Ranjau semua. Ya Allah. Bu, di rumah jangan pakai daster, maaf bolong baik. Anak udah pada gede, pulang sekolah buka pintu, emaknya ngepel bari nonggeng mundur. Astagfirullahaladzim kata anaknya, emak aku. Itu anak ngomong malu, akhirnya tuh anak nyanyi depan pintu. Di sana tempat lahir beta. Halo, cari ridho suami. Yuk hijrah, udah jam 11, Masya Allah. Pengen ngobrol panjang, tapi pesen jangan malam-malam. Yang pertama, hijrah, semangat hijrah. Apa kata Nabi makna hijrah? Al-muhajiru man hajarassu. Hakikat makna hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan keburukan. Kalau kemarin malas sholat, sekarang kita rajin sholat. Biarin belum berjamaah di rumah dulu.
Kalau yang kemarin masih di rumah, sekarang berjamaah. Kemarin malas ngaji, sekarang rajin ngaji. Kemarin ngajinya masih di gang, besok ke masjid. Karena luar biasa, orang yang datang ke masjid, orang yang selalu rindu hatinya dengan masjid, itu akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka imam yang adil masuk surga, pemimpin yang adil masuk surga, orang dermawan masuk surga, orang-orang yang rindu ke masjid, memakmurkan masjid, taklim, majlis zikir, masuk surga. Itu udah pantas. Yang luar biasanya lagi apa? Wanita malam bisa masuk surga. Nah, ada kisahnya. Ngobrol nih penghuni surga, laki-laki sama perempuan, Mbak, kok Mbak bisa masuk surga? Iya Mas, alhamdulillah. Saya bagaimana di dunia, siapa saya di dunia kan Mas udah tahu. Saya suka mangkal di Tegadanas, kadang di Tanah Merah, kadang di Cibitung, Tenda Biru. Kenapa tahu? Kan Mas juga langganan saya. Gak bisa masuk ke sini. Iya Mas, saya dulu waktu masih dagang di Tegadanas, saya lewat ke perumahan GCC Blok Celantana, ada kiai nyampein hadis. Apa dia bilang? Hadis arba'in yang ke-42. Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak. Wahai anak Adam, wahai manusia, jika engkau berharap dan meminta kepadaku, akan aku ampuni, kata Allah. Wahai anak Adam, jika dosamu membumbung ananas sama, memenuhi cakrawala langit, kata Allah, thumma astaghfarni, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu lak, aku akan ampuni. Maha luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kata terlambat. Saya ingin tobat Mas, saya pengen pulang kampung, saya gak mau lagi mangkal di Tegadanas. Emang Tegadanas Mbak jual apa? Jualan rempah-rempah Mas. Apa itu rempah-rempah? Kalau aku merem dikasih upah. Sekarang aku gak mau lagi Mas, aku pulang. Niat pulang, aku pulang ke kontrakan. Aku beres-beres baju di cover. Begitu mau berangkat maghrib, langganan saya datang. Lumayan buat ongkos. Akhirnya pulang, saya tobat Mas. Allah terima tobat saya. Allah masukkan saya ke dalam surga. Seorang wanita malam yang tobatnya taubatan nasuha, diampuni, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalahu. Orang-orang yang bertobat dari dosanya, maka seperti orang yang tidak berdosa. Momentum Muharram, muhasabah kita, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, perbanyak amal soleh, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hijrah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah kita diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, pesan Muharram, perbanyak amal soleh. Alhamdulillah, Baitul Jannah sudah rutin kepada anak-anak yatim berbagi. Subhanallah, mudah-mudahan ini yang bikin hidup kita tambah berkah. Amin. Anak yatim disantunin, janda tua dibantuin janda muda. Wah, yang jawab ibu, suaminya gak berani. Emang ibu udah siap suami kami lagi, Bu? Wah, siap Pak, siap apa? Siap kabur. Insya Allah suami ibu mah soleh-soleh semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian Guru, Habib, Bapak Ibu, adik-adik, kutum yang singkat mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Jangan pulang sebelum doa bersama guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Al-Mukarram Ustaz Muhammad Basalim atas segala nasihatnya. Semoga kita mampu mengamalkan apa yang sudah beliau sampaikan.